saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan juga Ibu, manajemen dari perseroan maupun perwakilan anak usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Heri Supriyadi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung. Semoga kita sehat selalu ya Pak Heri. Baik, berikutnya saya juga akan sapa Bapak Budi Setiawan Wijaya, Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas Vicky. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga saya ingin sapa Bapak Muhammad Ramzi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Telekomunikasi Selular. Apa kabar Pak Muhammad Ramzi? Baik, selamat sore Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Ibu Aneta Hasan, VP Investor Relations PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Apa kabar Ibu Aneta? Sore Mas, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan juga saya juga akan sapa Bapak Andri Herawan Sasoko, VP Corporate Communication PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Halo Pak Andri, apa kabar? Halo, selamat sore Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan bagi peserta yang sudah bergabung selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami silakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan saya bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan kepada Bapak dan juga Ibu. Saya silakan. Ya. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim IDX dan Mas Wiki. Seperti yang disampaikan sebelumnya, presenter Pubex untuk hari ini adalah bisa next. Ya, Bapak Heri Supriyadi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Bapak Budi Setiawan Wijaya, Direktur Strategic Portfolio. Bapak Muhammad Ramzi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel. Next. Untuk memulai sesi, saya akan menyampaikan sekilas mengenai saham Telkom. Telkom Indonesia terdaftar di Bursa Saham Indonesia dengan ticker Bloomberg adalah TLKM dan also terdaftar di New York Stock Exchange dengan ticker TLK US. Adapun kepemilikan saham 52,1% saham Telkom Indonesia dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan sisanya sebesar 47,9% dimiliki oleh publik. Dengan total saham sebanyak 99 miliar 62 juta 216.600 lembar saham. Adapun kapitalisasi pasar Telkom Indonesia adalah sebesar 359 triliun atau senilai dengan 23,2 miliar US dollar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan selaku Direktur Strategic Portfolio. Kepada Bapak Budi, dipersilahkan. Terima kasih Anet. Untuk strategi kami di Telkom akan terus fokus pada pengembangan growth dari bisnis Telkom Group yang kita rangkum dalam 5 strategi utama kita atau 5 bold move framework. Untuk areanya sendiri 5 bold move kita bagi menjadi 3. Kita masih konsisten bergerak di bidang digital connectivity, digital platform, dan digital services. Untuk digital connectivity kita akan melanjutkan salah satu strategi utama kita untuk menumbuhkan produk broadband kita yaitu FMC. Menyatukan antara fixed dan mobile broadband. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai penyatuannya dan alhamdulillah proses integrasinya pun cukup smooth sehingga secara operasional maupun performance bisa kita pertahankan dan kita harapkan akan terus tumbuh di tahun-tahun berikutnya. Terus kemudian yang kedua, strategi di bidang digital connectivity adalah untuk unlock infrastructure. Kita alhamdulillah sudah berhasil meng-unlock aset tower kita melalui Mitratel IPO yang sekarang menjadi salah satu pemimpin pasar tower di Indonesia. Dan kita akan bergerak lebih lanjut lagi, yaitu kita akan mulai mendirikan entitas untuk
infraku, terutama untuk fiberku. Kita harapkan tahun ini kita bisa menyelesaikan pendirian entitasnya, untuk kemudian akan ada proses-proses selanjutnya, di mana kita juga ingin mengembangkan aset-aset fiber kita agar dari sisi utilisasi, monetisasinya menjadi lebih maksimum. Terus kemudian strategi berikutnya adalah di bidang digital platform. Digital platform data center kita lihat merupakan salah satu area portofolio yang sangat penting bagi kita. Tidak hanya untuk future business, tapi juga untuk current business kita, terutama yang berkaitan dengan penyediaan digital platform bagi ekosistem digital yang ada di Indonesia. Data center nanti mungkin akan kami sampaikan secara terpisah di slide berikutnya. Terus kemudian yang keempat adalah B2B IT. Market B2B IT di Indonesia sangat besar, baik dari sisinya maupun dari sisi pertumbuhannya. Untuk itu kita tidak mau ketinggalan bagaimana kita bisa mentransform unit-unit yang menangani B2B IT untuk kita perkuat, sehingga kita benar-benar bisa melayani segmen-segmen di B2B IT, mulai dari segmen SME sampai corporate, enterprise, dan government secara maksimum. Nah, ini kita lihat sebagai 4 strategi utama di bidang digital connectivity dan digital platform. Kemudian strategi berikutnya adalah digital service. Tentu saja digital service merupakan salah satu portofolio yang penting. Cuman memang dalam prosesnya, kita dalam proses investasinya harus terukur. Karena memang kita sadar bahwa digital services adalah sesuatu yang baru bagi kami di Telco, tapi potensinya juga sangat besar. Next. Ini adalah data centerku. Kita lihat permintaan data center di Indonesia cukup masif. Dari yang sekarang mungkin sekitar di bawah sekitar 100 MW, di tahun 2031 estimasi kita di atas 1.250 MW dengan CAGR 33%. Untuk itu kita di Telkom terus berusaha mengembangkan kapasitas data center kita, yang baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri, terus kemudian juga di daerah-daerah yang kita harapkan nanti akan menuju kapasitas sebesar 400 MW di 2030. Di luar itu kita tahun depan akan membuka kesempatan partnership gitu ya, untuk portofolio data center kita kepada calon-calon partner yang menurut kita memang tepat kita ajak bareng untuk mengembangkan bisnis data center di Telkom Group. Kita lihat dari data-data yang ada, Indonesia diestimasikan akan berkontribusi sebesar 40% dari digital ekonomi di Asia. Nah, di sisi lain kita lihat juga bahwa traffic data akan tumbuh sebesar 39% gitu. Terus kemudian juga kita lihat sudah mulai banyak inisiatif-inisiatif yang juga mendukung perkembangan ekosistem data center seperti energi terbarukan, terus kemudian juga masalah proteksi data yang sudah semakin tertata. Nah, ini memberikan optimisme bagi kita untuk mengembangkan data center portofolio di Telkom secara lebih agresif. Salah satu hal yang membuat kita merasa optimis adalah kita mempunyai preposisi yang cukup kompetitif untuk bisnis data center, di mana kita punya eyeball yang lebih dari 160 juta, terus kemudian kita juga connectivity yang cukup masif, end-to-end di Indonesia, dengan coverage lebih dari 97%, terus kemudian kita juga mempunyai platform-platform digital lain yang menunjang, termasuk juga properti dan lain-lain, yang sebenarnya ini merupakan prerequisite utama keberhasilan di bisnis data center. Mungkin itu saja dari saya untuk strategi ke depan yang akan terus difokuskan oleh Telkom Group. Terima kasih. Untuk kinerja bisa langsung dilanjutkan oleh Pak Heri Supriyadi. Terima kasih, Anet. Saya sampaikan secara ringkas tentang kinerja Telkom sampai bulan September tahun 2023. Telkom tercatat membukukan revenue sebesar 111,2 triliun atau tumbuh 2,2%, yang terutama didorong oleh pertumbuhan layanan data, internet,
dan IT sebesar 4,8% menjadi 63,4 triliun dengan meningkatnya terutama pendapatan IndiHome dan transisi yang berlanjut dari bisnis legacy kita menjadi bisnis digital. Nah, kalau kita lihat dari segmen consumer, pendapatan bisnis digital Telkomsel mencatat kinerja yang positif sebesar 7% year on year yang terutama didorong oleh pertumbuhan data value yang positif yang solid selama 9 bulan ini. Dan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pelanggan yang ada di Telkomsel, di mana pelanggan seluler tercatat 158,3 juta dan percepatan penambahan pelanggan IndiHome sejumlah 205.000 pelanggan yang kita catat pada triwulan ketiga tahun ini. Pada sisi lain di bisnis wholesale dan internasional kita, notable figure yang kita bisa sampaikan di sini adalah Mitratel mempertahankan kepemimpinan di industri tower dan secara konsisten meningkatkan profitabilitasnya. Pada 9 bulan pertama tahun ini, pendapatan tumbuh 11,9%, kemudian EBITDA marginnya tumbuh 2,1 percentage point menjadi 80,6%, terutama didorong oleh peningkatan rasio tenancy menjadi 1,5 pada tahun ini dibandingkan 1,44 pada periode yang sama tahun lalu. Sementara pada segmen enterprise, kita meluncurkan produk IndiBiz yang terutama menyasar segmen UMKM, di mana kita memberikan vertikal IndiBiz untuk ruko, IndiBiz untuk multi finance, IndiBiz untuk hotel dan lain-lainnya. Dengan kontribusi yang demikian, dengan cost control yang cukup baik pada grup kami, kita mencatat EBITDA sebesar 59,1 triliun dengan EBITDA margin sebesar 53,1 triliun persen yang tumbuh dibandingkan 52,2% pada semester pertama tahun ini. Dengan demikian ini juga akan berkontribusi pada pertumbuhan laba bersih yang sebesar 17,6% menjadi 19,5 triliun selama periode tersebut. Lanjut. Nah, kalau kita lihat secara grafik, kita bisa lihat dari 112 triliun pendapatan kami ini, ada 63,4 triliun berasal dari data internet dan jasa teknologi, kemudian 21,8 triliun dari IndiHome, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi cost yang bisa kita kontrol dengan baik, ada peningkatan memang di cost operasi dan maintenance yang kita miliki tumbuh sekitar 6,2%. Ini terutama dikontribusikan dengan adanya spektrum baru yang dimiliki oleh Telkomsel yang kita miliki sejak November tahun lalu. Jadi selama sampai bulan Oktober tahun ini merupakan cost yang baru. Nah, ini berkontribusi pada pertumbuhan operation and maintenance cost. Pada segmen karyawan ini terkait pada performansi dari perusahaan, dan pada interkoneksi ini cost related revenue yang tumbuh, sementara di biaya umum dan administrasi tumbuh jauh lebih baik dari sampai 6 bulan pertama tahun ini hanya tumbuh 1,6%, sementara dari sisi pemasaran kami berhasil mengelola cost pemasaran yang lebih efektif. Ini semua in turn membuat EBITDA tercapai seperti yang disampaikan tadi 59,1% dan net income sebesar 19,5 triliun. Ini mengakibatkan kalau kita lihat secara rasio, margin EBITDA kita adalah sebesar 53,1% dan margin laba bersih kita 17,5%. Ini termasuk yang terbaik di industri telco, tidak hanya dalam negeri namun secara global atau regional. Lanjut. Nah, ini dari sisi segmen kita bisa lihat IndiHome mencatat pertumbuhan revenue sebesar 4,3% menjadi 21,8 triliun dengan EBITDA margin yang sangat sehat sebesar 50%. Kemudian ini terutama dikontribusi oleh pelanggan yang tumbuh sebesar 589.000. Dan ini in total membuat pelanggan dari broadband kami menjadi 9,8 juta yang terdiri dari 8,5 juta dari consumer dan sisanya dari segmen enterprise.
Sementara dari bisnis wholesale yang tadi disampaikan, in total pendapatan dari wholesale bisnis adalah sebesar 12,3 triliun, tumbuh 9,1%. Mid-retail mencatat pendapatan 6,3 triliun, tumbuh 11,2%. Nah, kemudian tower kami miliki sebesar 37.000 lebih, yang terbesar di Asia Tenggara dengan tenansi 1,5. Data center tercatat revenue-nya sampai 9 bulan pertama tahun ini adalah 1,4 triliun yang berasal dari kapasitas data center sebesar 42 megawatt IT load-nya. Kemudian ini kita memiliki jumlah data center sebesar 32 data center, di mana 27 ada di dalam negeri dan 5 ada di luar negeri. Sementara dari bisnis non-mobile kita lihat bisnis enterprise, pendapatan tercatat 14,6 triliun yang tumbuh lebih baik dibanding tahun lalu. Demikian untuk kinerja. Lanjut. Selanjutnya kami akan menyampaikan update terkait dengan performansi yang ada di Telkomsel. Sejalan dengan implementasi strategi 5 Bold Move di Telkom Group, maka sejak 1 Juli 2023, Telkomsel juga mengelola lini bisnis yang terkait dengan home broadband dengan brand IndiHome. Fokus utama kami di 1 triwulan pertama ini adalah memastikan stabilisasi layanan home broadband kepada seluruh pelanggannya, termasuk juga mendorong momentum pertumbuhan yang berasal dari konvergensi bisnis fixed dan mobile. Di akhir triwulan 3 2023, kami mencatat jumlah total pelanggan home broadband mencapai lebih dari 8,4 juta, dengan pertumbuhan pelanggan selama 1 triwulan tersebut 205.000 pelanggan dan ARPU atau rata-rata pendapatan per pelanggan mencapai Rp257.000. Melalui konvergensi layanan fixed dan mobile, Telkomsel memungkinkan kami untuk melakukan akselerasi pertumbuhan pelanggan yang sehat dan berkelanjutan melalui cross-selling dan juga upselling. Selain itu juga memaksimalkan saluran distribusi dan pemasaran kami berupa 327 lokasi Grapari, 180 lokasi plaza, dan lebih dari 350.000 mitra outlet di seluruh Indonesia. Selain hal tersebut di atas, strategi objektif dari konvergensi layanan fixed dan mobile juga berupa realisasi dari sinergi sumber daya. Di antaranya adalah optimalisasi biaya dalam bentuk efisiensi dari jumlah plaza atau Grapari yang lokasinya berada pada lokasi yang berdekatan atau overlapping tanpa mengurangi kualitas layanan kepada pelanggan. Kemudian optimalisasi dari kerjasama yang dilakukan dengan beberapa content provider yang tadinya dilakukan secara terpisah, saat ini sudah disatukan sehingga secara cost juga akan lebih efisien. Yang ketiga, penyediaan customer digital touchpoint melalui My Telkomsel, aplikasi yang kita berikan untuk pelanggan kita. Selanjutnya, terkait dengan performansi finansial yang kami peroleh sampai dengan Q3 2023 dengan adanya FMC dan juga implementasi strategi bisnis yang mendorong penyediaan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, performansi bisnis Telkomsel menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Dari total pendapatan, year on year bertumbuh 10,6% atau mencapai 66 triliun. Dan kalau kita lihat dari quarter on quarter comparison juga bertumbuh 29,6% mencapai 22,5 triliun. Pendapatan tersebut didukung atau didorong dari pendapatan seluler yang tumbuh 0,6% sampai dengan September 2023 atau senilai 0,6% dan Q on Q bertumbuh 0,3%. Kemudian untuk pendapatan IndiHome, karena memang tahun lalu belum dialihkan ke Telkomsel, total pendapatan yang dicatat dari IndiHome mencapai 6,6 triliun. Dari performansi yang kami capai tersebut, jumlah beban juga meningkat. Ini sejalan dengan adanya pengalihan bisnis IndiHome. Jumlah beban kami mencapai 28,3 triliun atau bertumbuh 22%, dan EBITDA mencapai 37,8 triliun atau bertumbuh 2,1 dengan EBITDA margin 57 percentage point. Dan laba bersih operasional mencapai 15,9 triliun atau bertumbuh positif 3,5%. Sementara laba bersih di sini bertumbuh minus 2,5 atau mencapai 16,7 karena pada tahun 2022 lalu ada beberapa
inisiatif non-organik yang kami lakukan, sehingga kalau dilihat komparasinya lebih ditunjukkan pada laba bersih operasional yang bertumbuh 3,5% year on year. Dan margin laba bersih Telkomsel masih dipertahankan di level 24%. Selanjutnya, Telkomsel terus bergerak dan berupaya untuk mengakselerasi layanan digitalisasi di Indonesia dengan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dan juga didukung oleh penyediaan infrastruktur terbaik dan cakupan terluas yang dimiliki dan dioperasikan baik oleh Telkomsel maupun juga oleh Telkom Group. Meningkatnya kebutuhan pelanggan untuk senantiasa terhubung atau always connected juga diberikan keluasan untuk dapat mengakses informasi dan layanan Telkomsel setiap saat, dan saat ini disolusikan melalui penyediaan satu aplikasi My Telkomsel Apps yang secara bulanan atau rutin digunakan oleh 35 juta pelanggan kami. Kemudian juga perluasan channel layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan sesuai dengan preferensi pelanggan, baik itu di channel modern maupun channel tradisional. Selain itu juga penyediaan akses yang semakin merata dengan memanfaatkan sinergi dan konvergensi layanan seluler dan home broadband yang disediakan oleh perseroan. Sebagai host of payload dengan traffic data terbesar di Indonesia, kami juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan pengoperasian jaringan fiber optik yang luas dan handal. Dan saat ini jaringan optik yang melayani seluruh pelanggan di Indonesia mencapai 175.000 km, serta lebih dari 233.000 BTS yang sudah kami deploy di seluruh Indonesia, serta layanan IndiHome yang sudah mencapai 501 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Upaya Telkomsel dalam menyediakan layanan dan network terbaik bagi pelanggannya juga terbukti dengan diterimanya beragam penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan yang kami peroleh dari Ookla Speed Test di beberapa kategori seperti upload dan download speed serta coverage yang terluas di Indonesia. Demikian paparan performasi dari Telkomsel. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada perwakilan perseroan dan juga anak usaha yang sudah memberikan paparan, dan segera kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan ini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari Bapak Doni. Pertanyaan pertama adalah bisnis apa yang akan menjadi growth driver untuk Telkom ke depan? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proyeksi pertumbuhan pendapatan dan belanja modal Telkom hingga akhir tahun ini. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Doni. Mas Budi. Ya. Terima kasih Pak Doni. Satu pertanyaan yang menarik, bisnis apa yang menjadi growth driver untuk Telkom ke depan? Kalau kita lihat industri telekomunikasi di Indonesia atau industri IT secara keseluruhan, bahwa ada beberapa sektor yang memang kedepannya itu growth-nya cukup tinggi. Salah satunya adalah digital platform, terus kemudian enterprise, gitu, terus kemudian digital services. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita dan karena ini konsisten dengan strategi Viable Move kita. Misalnya untuk enterprise kita punya strategi di B2B IT, terus kemudian juga kita punya inisiatif untuk pengembangan data center dan lain-lain. Nah ini juga match dengan pertumbuhan industri di Indonesia. Di samping itu kita melihat juga segmen broadband dari sisi penetrasi, fixed broadband masih cukup rendah di Indonesia. Penetrasinya masih di bawah 15%, compare di negara-negara lain gitu yang jauh di atas penetrasi kita. Tentunya ini menjadi perhatian kita. Kita harapkan dengan program Fixed Mobile Convergence ini kita bisa memberikan layanan yang lebih luas kepada pelanggan home broadband, terutama dengan CAPEX dan OPEX yang lebih efisien. Kira-kira itu Pak Doni. Terima kasih. Menambahkan yang disampaikan Pak Budi tadi, ketika kita melakukan FMC, kita believe di sana merupakan sumber pertumbuhan baru.
Jadi kalau kita lihat dari tadi penetrasi fixed broadband katakanlah dibandingkan dengan Malaysia atau Filipina yang berkisar antara 30 sampai 34%, apa yang ada di Indonesia tentunya jauh lebih rendah. Ini mengakibatkan dengan kita melakukan FMC ini, kita memiliki jalan yang lebih efisien untuk memaksimalkan ekspansi dari bisnis home broadband ini. Kalau kita lihat di Telkomsel, memang kelihatan in total pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Namun kalau rekan-rekan melihat dari pertumbuhan datanya saja, di mana kita hilangkan legasinya yang menjadi faktor katakanlah yang tidak maksimumnya pertumbuhan itu karena legasi kita lebih besar porsinya yang di ada total revenue Telkomsel, maka sebenarnya pertumbuhan dari data tersebut comparable dengan katakanlah industri. Kita believe di setelah legacy ini mengalami penurunan lagi sehingga pada level antara 5 sampai 10% kontribusinya, refleksi dari pertumbuhan bisnis data ini akan tampak di total revenue tumbuhnya di Telkomsel atau consumer bisnis kita. Itu menambahkan yang disampaikan Pak Budi tadi. Nah, berikutnya tentang bagaimana proyeksi pendapatan tadi sudah belanja modal Telkom hingga akhir tahun ini. Kita membuat katakanlah guideline tentang berapa besar capex yang akan kita spend, yaitu dalam industri ini biasanya dibandingkan dengan revenue. Kita memperkirakan sampai akhir tahun ini kita akan memiliki rasio sekitar 22% capex kita terhadap revenue. Ini menunjukkan katakanlah pertumbuhan capex yang semakin sehat, artinya pertumbuhan revenue ditopang oleh capex yang efisien. Dan ini kita harapkan menjadi modal untuk sustainability dari pertumbuhan pendapatan yang tadi diadres pada pertanyaan pertama. Demikian jawaban kami atas pertanyaan Pak Doni. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Arifin Manurung. Pertanyaannya adalah untuk tahun buku 2023, kira-kira berapa dividen payout ratio dari TLKM? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arifin untuk pertanyaannya tentang DPR kita berapa persen. Kami memberikan guideline sebenarnya dividen payout ratio kami berkisar antara 60 sampai 80%. Ini rasio yang sangat sehat untuk mempertahankan pertumbuhan dan juga posisi balance sheet kita yang stable. Nah, tentunya ini dengan ekspektasi pertumbuhan di bottom line kita, ini tentunya akan meningkatkan katakanlah dividen per saham yang akan kita bayar atas laba yang akan kita catat pada tahun ini. Demikian Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan yang ketiga. Kali ini datangnya dari Bapak William Adriel. Bagaimana kabar perseroan dengan investasi dari GoTo? Masihkah berlangsung? Ini untuk meyakinkan pemegang saham. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak William. Tujuan utama dari atau strategi kita investasi di GoTo adalah untuk merealisasikan dan mewujudkan sinergi, di mana kami percaya bahwa Telkomsel dan GoTo sama-sama memiliki aspirasi untuk menumbuhkan digitalisasi di masyarakat hingga ke pelosok, gitu. Jadi kami masih mempertahankan investasi di GoTo dan terus meningkatkan sinergi yang dilakukan antara perseroan dengan GoTo. Untuk saat ini, beberapa sinergi itu sudah terrealisasi bahkan sejak awal kami melakukan investasi. Di antaranya adalah memberikan layanan yang atraktif dan kompetitif untuk para driver dari GoTo. Kemudian juga membuka channel kerjasama, baik itu dari merchant maupun juga dari outlet-outlet yang ada untuk menjadi channel penjualan dari produk kami dan juga memperluas kerjasama untuk area yang lain. Dan ini terus kami monitor dan kami expand dari waktu ke waktu, termasuk juga dengan adanya konsolidasi antara Gojek dengan Tokopedia, itu pun juga menjadi ruang untuk kami bertumbuh dan meningkatkan sinergi yang potensial dilakukan antara perseroan dengan GoTo. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya kita menuju ke pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Gustiawan Godi. Banyak teman saya yang berlangganan IndiHome atau home broadband mengeluh akan kualitas layanan. Bagaimana strategi Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan, mempertahankan pelanggan yang ada dan menambah pelanggan baru? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Gustiawan Godi, dan ini menjadi inputan berharga buat kami untuk terus meningkatkan layanan dan kualitas layanan serta experience yang diberikan kepada pelanggan. Selaras dengan integrasi FMC, kami di Telkomsel terus berusaha meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan customer touch point yang luas, baik itu yang menggunakan digital touch point melalui My Telkomsel apps, maupun juga melalui touch point yang lain, apakah itu di Grapari maupun dengan call center. Nah, jika berkenan, nanti kami akan memfollow up dari nomor ID pelanggan mana yang memberikan atau menyampaikan keluhan kepada Bapak Gustiawan untuk kami tindak lanjuti segera. Terima kasih. Baik, nampaknya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Godi menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kali ini. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab, dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, saya akan silakan kepada Bapak ataupun Ibu dari Telkom untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Mas Wiki. Demikian paparan kami pada acara Public Expose Live 2023 hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan. Telkom Indonesia secara berkelanjutan akan terus berupaya memberikan kebermanfaatan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas operasi serta transformasi jangka pendek dan menengah melalui strategi 5 Bold Moves. Dengan tujuan meningkatkan competitive advantage dan leadership di industri, juga menjadikan Telkom sebagai emiten terbaik untuk berinvestasi. Akhir kata, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Telkom untuk bersama-sama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement yang telah diberikan. Dengan demikian, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Mari kita beri aplaus yang luar biasa kepada para penyaji